Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, serta nikmat diberikan kesempatan untuk merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal saleh kita di bulan ini dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan di yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan juga untuk seluruh umat yang senantiasa istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hammalatil Quran, buah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Kitab ini berisi seputar adab-adab para pengajar Al-Quran dan para pembaca Al-Quran, agar apa yang diajarkan dan dia baca berbuah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita akan memasuki pembahasan pasal yang ketujuh, yaitu anjuran untuk membaca basmalah di setiap memulai suatu ayat, suatu surah di dalam Al-Quran, kecuali surah Bara'ah. Qala muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi an yuhafidha ala qiraati bismillahirrahmanirrahim. Dan selayaknya atau sepatutnya seseorang itu menjaga bacaan bismillahirrahmanirrahim fi awwali kulli suratin siwa bara'ah, di setiap kali membaca surah atau di awal surah kecuali surah Bara'ah atau surah At-Taubah. Fa'inna aktsara al-ulama ala annaha ayatun. Karena sesungguhnya mayoritas ulama itu mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk dari Al-Quranul Karim, dan dia bagian dari ayat di setiap surah. Haitsu kutibat fil mushaf. Al-Imam Nawawi rahimahullah berpendapat dan menyatakan argumen seperti ini. Beliau memandang karena bismillahirrahmanirrahim itu senantiasa ditulis di setiap awal surah kecuali surah Bara'ah di mushaf-mushaf yang ada. Kemudian pentaklik hafizahullah ta'ala menjelaskan, wa kadzalika qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsir suratil Kautsar. Begitu jugalah yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika beliau membahas tentang tafsir surah Al-Kautsar. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, katsirun minal fuqaha ala anna al-basmalah minas surah. Mayoritas ulama, ya, atau kebanyakan ulama memandang bahwa bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari surah, wa annah munazzalatun ma'aha, dan dia turun bersama surah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap surah yang turun itu mesti diturunkan pula, ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu senantiasa menyertai setiap surah yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu di sini kecuali surah Bara'ah.
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan waqad kutibat fi awailis suwar siwa bara'ah, dan Bismillahirrahmanirrahim ini ditulis di setiap awal surah kecuali surah bara'ah. Fa in qara'aha kana muthbitan qira'atal khatmah awis surah. Ya, maka siapa saja yang membaca Bismillahirrahmanirrahim berarti menunjukkan dia telah menetapkan bahwa dia bagian dari surah. Ya, wa idza akhalla bil basmalah, dan siapa yang meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim kana tarikan li ba'dil Qur'an, maka sesungguhnya dia telah meninggalkan sebagian dari Al-Qur'an indal aktsarin, lagi-lagi menurut kebanyakan ulama. Nah, di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, penta'liq Asy-Syekhah binti Syekh Muqbil rahimahullah taala wa hafizahullah menjelaskan kepada kita tentang sebuah permasalahan yang cukup penting, yaitu apakah Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dari bagian surah di dalam Al-Quran. Ya, ini maksudnya dia masuk dalam susunan ayat. Jadi dihitung ayat pertama setiap surah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Baru ayat keduanya adalah ya awal surah yang senantiasa kita baca. Di sini beliau mengatakan ittafaqal muslimun ala annal basmalah minal Qur'an fi suratin Naml. Para ulama sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Qur'an. Ya, pada surah An-Naml ayat ke-30. Ketika Allah berfirman, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Sesungguhnya dia dari Sulaiman dan sesungguhnya dia Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ulama sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surah Al-Quran di surah An-Naml ayat ke-30. Wakhtalafu, dan mereka berselisih pendapat atau terjadi khilaf di kalangan mereka fi al-basmalah fi awail suwar haitsu kutibat ala thalathati aqwal. Dan para ulama berbeda pendapat tentang Bismillahirrahmanirrahim selain surah An-Naml ini di setiap awal surah. Apakah ya di bagian dari surah dari Al-Quran atau dia berdiri sendiri? Ya, ini bukan bagian dari surah di dalam Al-Quran. Ini ada 3 pendapat di sini, sebutkan Imam Nawawi rahimahullah. Ahaduha, yang pertama kata Imam Nawawi rahimahullah, laisat minal Quran la fil Fatihah wala ghairiha. Al-Fatihah itu bukanlah bagian dari Al-Quran. Tidak di surah Al-Fatihah dan tidak pula di surah yang lainnya. Sama, Al-Quran, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim ini bukan bagian dari surah dari Al-Quran, baik surah Al-Fatihah atau surah yang lainnya. Dan ini pendapat Imam Malik, Auza'i, dan Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala. Pendapat kedua mengatakan annaha ayatun min awwali kulli suratin haitsu kutibat. Ya, pendapat kedua mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan salah satu bagian dari ayat Al-Quran. Ya, di awal surah. Kenapa demikian? Karena dia ditulis. Kalau kita baca mushaf, ya pasti awalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah At-Taubah. Dan ini madhab Syafi'iyah. Madhab Syafi'iyah mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari Al-Quran. Dan dia salah satu ayat di setiap surah. Artinya apa? Dia ayat pertama di setiap surah, kecuali surah At-Taubah. Kemudian pendapat ketiga mengatakan hiya ayatun minal Quran haitsu kutibat. Dia ayat di dalam Al-Quran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim itu masuk di dalam kategori ayat di Al-Quran ketika memang dia ditulis di mushaf. Illa annaha laysat min awwali kulli surah. Tapi dia tidak termasuk awal surah. Ya, dia tidak termasuk awal surah. Nah, apa bedanya pendapat ketiga ini dengan pendapat kedua? Kalau pendapat kedua mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari Al-Quran dan dia ayat pertama di setiap surah. Jadi surah An-Nas itu ayat pertamanya apa? Bukan Qul a'udzu birabbin nas, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al-Falaq juga seperti itu. Ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pendapat kedua. Adapun pendapat ketiga tadi mengatakan dia bagian dari Al-Quran, dia masuk dari ayat Al-Quran,
namun dia bukanlah awal dari setiap surah, bukan ayat pertama dari setiap surah. Dan ini pendapat yang dinukilkan dari Al-Imam Ibnul Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Lianna kitabatuha fil mushaf tadullu ala anha minal Qur'an. Kata para ulama dari mazhab ketiga ini, karena ditulisnya Bismillahirrahmanirrahim di mushaf yang kita baca, maka itu menunjukkan bahwa dia bagian dari Al-Quran. Ya, Bismillah, lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu menunjukkan bagian dari Al-Quran ketika dia ditulis. Wa kitabatuha mufradah mafsulah, ya, amma qablaha wa amma ba'daha tadullu ala annaha laysat minas surah. Sementara ditulisnya dia secara menyendiri, ya, dia terpisah dari surah setelahnya dan surah sebelumnya, ya kan, dia ditulis sendiri kan, nggak di mushaf kita nggak dicantumkan surah ayat pertama itu, ya, dari surah Ali Imran umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, enggak, ya, karenanya para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memandang bahwa Bismillahirrahmanirrahim dia bagian dari Al-Quran, tapi dia bukan bagian dari ayat pertama di Al-Quran. Ya, dia cuman masuk dalam kategori Al-Quran, tapi dia bukan ayat pertama. Kenapa? Karena dia dipisah dari ayat terakhir dari surah sebelumnya, dan juga dia terpisah dari ayat pertama dari surah setelahnya. Kan yang memisahkan ayat terakhir, ya, dari surah setelahnya dan ayat pertama dari surah setelahnya itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karenanya dia bagian dari Al-Quran, tapi dia bukan ayat dari Al-Quran. Allah Ta'ala ala wa'alam. Ya, di sini Al-Imam An-Nawawi merajihkan bahwa dia merupakan bagian dari ayat Al-Quran. Dia masuk dalam kategori ayat pertama, ya, di dalam Al-Quran. Ya, sehingga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap kali membaca awal surah, kecuali surah At-Taubah. Dan yang perlu menjadi pembahasan kita juga pada sore hari ini, bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini hendaknya dibaca setiap kali kita mulai awal surat, bukan pertengahan surat atau akhir surat. Jadi kalau kita baca ayat Al-Quran dan dia di pertengahan atau di sela-sela, ya, bukan di awal surah, maka kita nggak perlu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kita baca adalah isti'adzah. Jadi kalau kita mau baca Quran, ya, lalu kita nggak baca dari awal surah, kita baca di pertengahan atau di akhir surah, maka nggak perlu baca Bismillahirrahmanirrahim. Cukup A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cukup itu, ya, dan tidak perlu membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika kita memulai membaca Al-Quran di pertengahan atau di sela-sela surah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya, hanya dibaca ketika kita membaca awal surah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, ini pasal sendiri, pasal khusus, dan insyaallah di pasal berikutnya kita akan membahas adab berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu hendaknya seorang pembaca Al-Quran dia mentadabburi ayat-ayat yang dia baca dan dia khusyuk di dalamnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk mengisi waktu luang menjelang berbuka sedikit, namun mudah-mudahan berisi keberkahan sehingga bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam membaca Al-Quran. Wabillahi taufiq wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.